disebut dengan taman-taman surga karena apapun ibadah yang dilakukan seorang muslim maka bisa mengantarkan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dikala kita beribadah di Raudhah, tidak ada ibadah yang dikhususkan kita melakukan di dalamnya. Ketika Allah mudahkan kita berada di Raudhah, tidak ada ibadah khusus. Maknanya apapun ibadah yang kita lakukan maka sila, tidak ada masalah. Apapun ibadah yang dimudahkan bagi Allah atau Allah mudahkan kita melakukannya, silakan manfaatkan. Yang terpenting dari ibadah itu ikhwat lisan adalah menghadirkan hati ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dikala kita berada di Raudhah, Allah mudahkan kita melaksanakan ibadah salat, maka lakukanlah dan hadirkan hati dikala kita salat. Dikala kita tidak dimudahkan salat seperti berhalangan, misalnya batal wuduknya, maka kita hanya berdoa, maka hadirkan hati dalam berdoa. Misalnya kita tidak berdoa, tak sempat berdoa, kita bisa baca Quran, maka hadirkan hati di dalamnya. Maknanya tidak ada ibadah yang dikhususkan dikala kita berada di Raudhah. Bahkan Nabi SAW juga tidak pernah mengatakan orang yang berdoa di Raudhah pasti dikabulkan doanya. Apakah pernah Nabi mengatakan orang yang berdoa di Raudhah doanya dikabulkan oleh Allah? Pernah tidak kita mendengarkan hadis seperti ini? Tidak pernah ikhwat Islam. Berdoa itu dimanapun akan dikabulkan oleh Allah. Berdoa itu akan semakin mulia jika kita berada di tanah haram. Berdoa itu akan semakin mulia jika kita berada di Masjid Nabawi. Dan berdoa itu semakin mulia jika kita berada di Raudhah. Tapi janji dikabulkan tidak pernah disampaikan. Karena itu yang harus kita ingat baik-baik ikhwat lisan. Nabi SAW tidak pernah mengatakan siapapun di antara kalian yang berdoa di Raudhah maka doanya dikabulkan. Ada di antara kita yang pernah mendengarkan hadis ini? Ada atau tidak? Adakah pernah kita mengatakan di antara keutamaan Raudhah doa dikabulkan? Ada atau tidak? Ada? Yang ada silahkan datangkan, bawa mana dalilnya. Maknanya ikhwat lisan, karena biasanya kaum muslimin, dan ini merupakan di antara kebiasaan yang tak salah ya, doakan nanti kalau kamu berada di Raudhah. Kenapa kita tidak mengatakan doakan nanti kalau kamu sedang berada di Masjid Nabawi? Kenapa harus di Raudhah? Karena tidak pernah disebutkan oleh Nabi SAW berdoa di Raudhah dikabulkan. Nabi hanya menyebutkan di antara rumahku dan mimbarku taman di antara taman-taman surga. Dan para ulama mereka mensyarah hadis ini. Apapun ibadah yang kita lakukan selama kita berada di Raudhah, apapun ibadahnya bebas, maka ibadah tersebut bisa mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang penting hati dihadirkan di kala beribadah itu sahaja. Tidak pernah dikhususkan kalau kalian berada